Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Ngerahul News. Acara yang membahas topik-topik terkini yang patut untuk kita perbincangkan setajam kedima. Di sini telah hadir beberapa narasumber dengan latar belakang yang beraneka ragam yang kompeten untuk membahas topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, pemerhati seni, seni tari, rupa, bahkan ahli sejarah, baik yang nyata maupun sejarah yang tidak nyata. Ini dia, Pak Deli Jenandi. Apa kabar, Pak Deli? Baik. Narasumber yang kedua, yang sangat kompeten dalam bidang agama. Ini dia, Pak Ustadz Din Jamalin. Bagaimana kabarnya, Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Yang terakhir, narasumber tetap kita, di mana semua topik beliau kuasai. Unique, the special, and the only one, Pak RT. Bagaimana kabarnya, Pak RT? Fine. Fine. Topik yang akan kita diskusikan bersama pada malam hari ini adalah topik yang cukup panas, sepanas bumi. Bumi ini semakin panas. Sepanas bumi yang disebabkan oleh global warming. Logo halal baru, itulah topik kita pada malam hari ini. Kita ke Pak Deli terlebih dahulu. Pak Deli, menurut Anda bagaimana dengan di-launchingnya logo halal baru ini? Secara desain grafis, bentuknya ini bagus sekali ya. Jadi simetris ya. Dan filosofinya itu diambil dari Gunung Maras. Bukan, Pak, Gunungan Wayang. Iya, maksud saya Gunungan Wayang. Jadi pada logo ini benar-benar terwakilkan Gunungan Wayang, wajah Indonesia. Baik, terima kasih Pak Deli atas opininya. Sekarang kita menuju ke Pak Ustadz Din Jamalin. Silakan Pak Ustadz. Yang pertama, kita harus paham bahwa kata halal ini berasal dari bahasa Arab. Kita sering mendengar halalan thayyiban. Nah, kata halal ini untuk menunjuk suatu produk, baik makanan ataupun minuman, yang berarti baik atau boleh dimakan oleh muslim. Nah, kita harus tahu itu dulu. Nah, kemudian merujuk kepada logo halal di seluruh dunia itu tidak jauh berbeda. Jadi dari tulisan halal ya, yang mana itu berfungsi agar mudah dibaca bahkan oleh orang yang awam sekalipun. Nah, menilik dari logo lama dan logo baru halal itu jelas sekali yang manakah yang benar-benar jelas dan mana yang tidak, yang mana yang benar-benar berfungsi sebagai penunjuk kata yang baik, yang mudah dimengerti, dan mana yang tidak. Saya rasa sudah cukup jelas. Jadi logo lama dan logo baru, menurut Anda mana yang lebih baik, Pak? Ya jelas, tidak perlu saya sebut lagi. Kenapa? Anda takut, Pak? La, tentu saja tidak. Kita tidak perlu takut kepada makhluk. Kita hanya perlu takut kepada Yang Maha Kuasa. Pada makhluk tidak perlu takut. La, tentu tidak. Tentu tidak. Baiklah, kita menuju ke narasumber tetap kita, Pak Camat. Silakan. Belum. Saya belum naik pangkat ini, Pak RT ini, Pak RT. Iya, maksud kami Pak RT. Silakan Pak RT menanggapi fenomena ini. Terima kasih. Untuk menanggapi soalan ini, saya ingin mengajak kita semua kemana Pak RT? Jalan-jalan, makan-makan, ngopi-ngopi. Bukan.
Itu segmen sebelah. Makanya jangan dipotong dulu Pak RT ngomong ini. Ya. Maksud saya mengajak menelaah dari sudut urgensi masalah ini. Seberapa daruratkah kita untuk mengganti logo lama dengan logo yang baru? Sebagai contoh kecil, ban motor. Kita tidak semata-mata mengganti ban motor yang lama dengan ban motor yang baru. Ya kan? Hanya karena kita ingin mengganti. Tapi kita ganti jika bannya pecah atau bocor. Ya kan? Nah, sama seperti dengan istri. Kita tidak semata-mata mengganti istri. Ya, itu lupakan saja. Ya, maksudnya saya seperti itu. Ya. Nah, itu dari sudut urgensi. Mengenai sudut wayang seperti yang dikatakan Pak Deli tadi. Saya kira semua wilayah, semua daerah di Indonesia memiliki khasnya masing-masing. Tidak semua memiliki wayang. Contohnya di sini, di Bangka. Di Bangka tidak mengenal wayang. Di sini malah yang terkenal adalah timah. Nah, apakah harus logo halal ini berbentuk balok timah? Nah, itu perlu kita pikirkan. Jadi, menggunakan bentuk gunungan wayang untuk mewakili keterwakilan Indonesia. Saya rasa itu tidak cukup. Nah, baik pemirsa, kita sudah mendengar seluruh opini dari para narasumber kita. Kita rasa jenak, jangan kemana-mana, tetap di Ngerahul News. Jadi nggak ada iklan nih. Ya udah kita lanjutin acaranya mumpung para narasumber masih ready di sini ya. Baik pemirsa, kembali lagi di Ngerahul News. Kali ini kita memasuki segmen terakhir di acara kita pada hari ini. Pada segmen akhir ini, para narasumber akan menyimpulkan pendapat mereka tentang topik kita pada hari ini, logo hal baru. Mereka akan menyimpulkan apakah logo baru ini diperlukan untuk mengganti logo yang lama. Ya, saya tetap berpendapat bahwa perubahan itu penting. Ya. Pembaruan itu cukup baik. Nah, kita tidak boleh anti perubahan. Tapi setelah mendengar pendapat dari teman-teman narasumber di sini, memang logo tersebut masih bisa dibuat menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Deli selaku pemerhati seni, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Kita menuju ke Pak Ustadz Din Jamalun. Silakan Pak Ustadz Din Jamalun menyimpulkan topik kita pada hari ini. Naam, saya kira perubahan diadakan dengan maksud untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Kalau dengan perubahan itu tidak membuat lebih baik, malah memberi efek yang lebih buruk, maka saya kira perubahan itu tidak mencapai fungsinya sebagai suatu perubahan yang kita perlukan. Ya, itu membuktikan bahwa hal yang tidak baik. Ya, di sini jika itu tidak memberi perubahan yang lebih baik, berarti kita telah menyia-nyiakan masa, menyia-nyiakan waktu. Padahal wal asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, sesungguhnya kita itu manusia dalam kerugian, benar-benar rugi demi masa. Ya. Kecuali untuk orang yang beriman dan beramal soleh serta saling nasihat menasihati dalam hak, sesuatu yang benar, dan dalam hal kesabaran. Jadi saya rasa jelas sekali di situ ya. Kalau kita membuat perubahan namun tidak lebih baik, berarti kita telah sia-sia, termasuk orang-orang yang merugi. Itu dalam agama ya. Terima kasih Pak Ustadz atas kesimpulannya. Sekarang kita ke Pak RT
PRT silakan menyampaikan kesimpulannya. Ya, tergantung. Bagi yang berkepentingan, ya perlu diganti. Bagi yang tidak berkepentingan, ya tidak. Jawaban Anda diplomatis sekali ya, Pak. Ya tentu saja. Ingat, mengganti logo ini seperti mengganti istri. Salah-salah, bisa kacau rumah tangga. Saya rasa begitu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Pak Deli Jinandi, Pak Ustadz Din Jamalun, dan Pak RT yang telah bersedia hadir di studio kita untuk membahas topik yang sangat panas ini. Nah pemirsa, berakhir sudah acara kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap nantikan Ngerahul News. Topik yang akan kita diskusikan bersama pada malam ini. Jadi I need some water. Baiklah, kita menuju ke narasumber tetap kita guys.